Baik, untuk perkara nomor 148, 149, 150 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para terdakwa, Pak Ibrahim, Bu Sri, dan Pak Mul. Ya. Baik ya, untuk perkara Pak Nadiem, skors dicabut, sidang dilanjutkan juga. Bu Sri, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya mulia. Sehat ya. Pak Ibrahim? Bisa mengikuti yang mulia. Bisa ya? Bisa. Oke. Pak Mul? Sehat yang mulia. Bisa ya. Untuk ahli, sudah siap? Siap yang mulia. Dalam kondisi sehat kan? Siap. Kemarin sakit soalnya. Silakan ambil posisi menyesuaikan di samping penasihat hukum. Dihadirkan saksi, ahlinya. Ahli Profesor Dr. Insinyur Mujiono MT Cisa CGIT Ibu Asian Eng. Ya, silakan. Baik, ahli bisa dites mic-nya. Baik ya. Tes. Nama lengkapnya? Mujiono, Pak yang mulia. Lengkap dengan titelnya, Pak. Profesor Dr. Insinyur Mujiono STMT Cisa JKIT IBU Asian Engineering. Baik. Tempat tanggal lahir? Magetan 6 Desember 1970 yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Batas Barat nomor 62 RT 6 RW 3 Kalisari Pasar Bo Jakarta Timur. Agama? Islam. Pekerjaan? Dosen Di? Universitas Bayangkara Jakarta Raya yang mulia. Pendidikan terakhir S3 ya? S3. Baik. Sini ada 4 terdakwa ya. Pak Nadiem, Pak Ibrahim, Bu Sri, Pak Mul. Dari keempat terdakwa ada yang dikenal ahli? Saya kenal Ibrahim. Pak Ibrahim kenal ya. Ada hubungan keluarga atau pekerjaan? Tidak pernah ada hubungan. Tidak ada. Dengan yang lainnya 3 tidak kenal ya? Tidak kenal. Sudah ada CV-nya Pak? Bisa serahkan CV-nya? Ada CV-nya. Yang mana? Oh sekaligus yang kemarin. Baik, ahli sebelum memberikan keterangan, saudara bersedia diambil sumpah? Sedia yang mulia. Sesuai dengan agama saudara, agama Islam ya? Baik, silakan. Baik ya, agama Islam sebagai ahli ikuti kalimat yang saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, ahli ya, sudah diambil sumpah ya untuk memberikan pendapat. Ya. Di sini sesuai CV saudara, pendidikan terakhir S3 ya. Untuk pendidikan yang saudara ahli akan terangkan sini menyangkut apa ini? Keahlian saudara. Teknologi informasi yang mulia. Teknologi informasi. Iya. Untuk menyangkut dengan pendidikan formal saudara, ada kaitannya dengan ahli keterangan ahli yang saudara berikan hari ini? Ya, semuanya berkaitan yang mulia. S1 saya Informatika ITB, S2 saya Informatika ITB, S3 saya Ilmu Komputer atau Informatika Universitas Indonesia. Baik ya. Untuk non formal, mungkin kegiatan-kegiatan lain ada yang pernah saudara ikuti? Saya auditor sistem informasi di berbagai perusahaan dan juga pemerintahan. Saya pemegang sertifikat internasional untuk audit informasi, sistem informasi, Certified Information System Auditor.
Saya juga punya sertifikasi internasional dalam hal tata kelola IT. Selain di Bayangkara, saya juga aktif di komunitas sebagai Wakil Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia yang mulia. Baik ya. Ahli sendiri sebelum perkara ini pernah juga menjadi ahli di perkara lain? Siap, belum pernah yang mulia. Jadi ini untuk pertama kali sebagai ahli di persidangan ya? Ya, yang mulia. Oke. Saudara, pada saat memberikan keterangan di BAP penyidik, ada dokumen yang diserahkan oleh penyidik pada saat itu untuk saudara lihat atau pelajari? Ada yang mulia. Apa saja itu? Ada 3 dokumen yang mulia. Yang pertama adalah dokumen kajian awal 2020 kalau saya nggak salah tahunnya. Kemudian ada dokumen review atas kajian awal. Terus kemudian ada dokumen berupa slide presentasi. Saya lupa judulnya, tapi kurang lebih isinya adalah merekomendasikan penggunaan Chromebook di kementerian. Kalau saya tidak salah detailnya. Jadi kurang lebih nanti mungkin dari penuntut umum juga advokat dan majelis mungkin akan menanyakan hal-hal yang pernah saudara jelaskan di penyidikan ya. Siap yang mulia. Ada tambahan-tambahan nanti jika yang dipertanyakan di luar dari keahlian saudara ya tidak perlu dijawab ya. Baik yang mulia. Silakan penuntut umum lebih singkat. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih Profesor Mujiono atas kehadirannya. Saudara dihadirkan oleh kami. Di sini surat tugas saudara dari Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia Nusantara, benar ya? Betul. Berarti di profesi keahlian saudara ini ada organisasi, ada ininya ya, ada apa? Ikatannya seperti itu ya. Kenal dengan Pak Ibrahim Arif, sama-sama satu ini ikatan? Sesama alumni. Sama alumni, baik. Tadi saudara menjelaskan pernah diperlihatkan oleh penyidik terkait dengan 3 dokumen ya, yaitu kajian teknis bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020 kajian awal. Dokumen kedua, review hasil kajian teknis analisis kebutuhan pelatih TIK untuk pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020 kajian akhir. Dokumen 3, pengadaan TIK untuk asesmen dan pembelajaran tim PAUD Dasmen, tim asesmen dan tim Wartek bahan presentasi. Benar ya? Betul. Nah, sini saudara dihadirkan sebagai lingkup ahli teknologi informasi komunikasi atau TIK. Apakah dalam saudara memberikan keterangan di BAP atau saudara akan menjelaskan di persidangan ini teknik yang saudara atau metode yang saudara akan menjelaskan ini kaitan dengan teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi kaitan dengan TIK itu? Betul, itu definisi TIK. Oke. Lalu langsung kita buka. Pertanyaannya sederhana, saudara saya minta jelaskanlah, presentasikanlah di persidangan ini kaitan dengan saudara berikan keterangan dengan penyidik kaitan dengan dokumen pertama, kajian teknis bantuan sarana pembelajaran atau kajian awal tahun 2020. Saudara presentasikan kaitan dari sisi akuntabilitas dan objektivitas antara kajian awal dan kajian akhir dan bahan presentasi, dan juga saya minta saudara paparkan juga terkait dengan data yang kredibel. Yang ketiga, kajian awal, kajian akhir, bahan presentasi tersebut apakah terdapat maksud yang mengarah kepada ini kayak ada gangguan teknik. Ini ahli TIK gangguan teknik. Apakah terdapat maksud yang mengarah kepada spesifikasi tersebut dan manakah yang cocok untuk program Diknas Pendidikan 2022 dan nilai anggaran dan harga yang tercantum dalam bahan presentasi itu wajar atau tidak? Silakan saudara paparkan. Baik, terima kasih. Mungkin secara ringkas saya akan coba saya paparkan. Saudara kalau ada BAP saudara pegang saja. Karena kan itu kan keterangan saudara kan, paparan saudara. Ya. Baik, mungkin secara ringkas kajian teknis yang pertama ini secara umum
kalau saya menilai sesuai dengan keahlian saya, ini cukup akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kredibel, dan analisanya juga cukup fair. Kenapa? Karena dari sisi data, kajian dia mengambil data secara survei. Jadi mensurvei beberapa sekolah untuk ditanyakan bagaimana kondisi infrastruktur yang saat itu ada. Itu sumber datanya. Kemudian itu kemudian dianalisis, dan selanjutnya adalah saya menilai ini dapat dipertanggungjawabkan karena terkait dengan peralatan TIK yang digunakan, dia mencoba fair menilai, mengakses dari beberapa spesifikasi, dan kemudian dengan demikian juga tidak mengarah ke merek tertentu yang setahu saya itu tidak diperkenankan. Jadi secara ringkas, sumber datanya kredibel, analisisnya baik kalau menurut saya, terus kemudian rekomendasinya juga fair. Karena kalau saya melihat sumber data atau referensinya itu mencoba mengambil dari berbagai perwakilan, kalau bisa dikatakan seperti itu, dari peralatan TIK yang direkomendasikan. Itu kajian yang pertama, Pak Penuntut Umum. Kajian awal ya? Ya, kajian awal dari sisi akuntabilitas dan objektivitasnya. Iya. Oke. Lalu kalau yang kajian akhir gimana? Nah, kajian akhir ini kalau saya lihat poin per poin dari apa yang saya sampaikan, saya ketahui dan saya sampaikan pada saat BAP, mungkin supaya lebih sistematis saya ikuti saja yang di BAP. Halaman 9. Halaman 9. Nah, di kajian akhir ini ada beberapa hal yang sebenarnya saya harus asumsikan lebih dahulu karena ada ketidakkonsistenan antara judul kajian teknis dengan SK. Jadi kajian akhir ini saya asumsikan bahwa sesuai dengan salinan SK pada dokumen kajian akhir, yaitu SK Dirjen PAUD nomor 5190 C.C1 KP 2020, kajian akhir merupakan hasil review atas dokumen kajian awal. Jadi ini seharusnya kalau dari SK ini mereview kajian awal. Namun judulnya, ini judul kajian awal berbeda dengan judul kajian yang tertulis di dalam SK. Ya ini mungkin permasalahan, saya asumsikan hanya permasalahan administratif saja, tapi substansinya mengarah ke review. Sebagai dokumen review atas kajian awal, saya menilai ini ada beberapa catatan, dan catatannya adalah catatan negatif kalau saya nilai. Kenapa? Karena yang pertama, dari narasi dan redaksional kajian akhir sebagian besar sama persis dengan kajian awal. Jadi bab 2 kajian akhir itu ekuivalen, kalau boleh dikatakan sama persis dengan bab 3 kajian awal. Bab 3 kajian akhir itu mengambil bab 4 kajian awal. Jadi sebagian besar, ya sebagian adalah copy paste. Kemudian tidak ada review yang memadai terhadap kajian awal. Karena kajian review seharusnya ada review, ada analisis, kemudian ada sintesa terhadap kajian atau dokumen yang dikaji. Pada kajian awal bab 211 itu ada kegagalan uji Chromebook pada tahun 2018. Namun dalam kajian akhir tidak ditemukan review yang memadai. Mengapa mengapa kondisi kegagalan tadi terjadi, terus kemudian
apa mitigasinya kalau memang mau dilanjutkan dan seterusnya. Jadi menurut saya ini adalah bagian yang penting diulas dan dikomentari. Setidaknya review mengenai kenapa program uji coba ini gagal, kemudian program atau antisipasi apa, rekomendasi apa yang bisa diambil untuk mengatasi kegagalan ini. Kemudian di kajian awal bab 213 dinyatakan bahwa kondisi lapangan sebagian besar tidak menggunakan Chromebook. Seharusnya diulas dan dijelaskan bagaimana kondisi ini digunakan atau tidak digunakan sebagai pertimbangan atas penggunaan Chromebook pada dokumen review. Jadi kalau saya perhatikan, sepemahaman saya, dokumen yang kedua yaitu dokumen review atas kajian awal itu sudah mengarah atau merekomendasikan ke Chromebook. Nah, tapi karena itu didasarkan pada dokumen kajian awal dan padahal di kajian awal itu bahkan menolak atau tidak merekomendasikan tidak digunakan, sebagian besar tidak menggunakan Chromebook, maka seharusnya ada alasan, ada ulasan, ada justifikasi di dokumen kajian akhir mengapa direkomendasikan Chromebook. Jadi oleh karena itu berdasarkan poin di atas, saya menyimpulkan bahwa kajian akhir tidak ada penjelasan memadai yang menerangkan mengapa hasil dan rekomendasi dalam kajian awal digunakan atau tidak digunakan. Sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada benang merah atau keterkaitan antara dokumen kajian awal dan dokumen kajian akhir. Kecuali disebutkan di dalam pertimbangan SK tim review bahwa kajian awal atau kajian teknis belum selaras dengan rencana strategis kementerian tanpa penjelasan yang memadai mengenai ketidakselarasan ini ada di mana. Kemudian terakhir akuntabilitas dan objektivitas bahan presentasi. Materi presentasi secara keseluruhan merupakan paparan rekomendasi dan sebenarnya bahkan sudah merupakan keputusan untuk memilih laptop pelajar dengan operating system Chromebook dan laptop pengajar operating system Windows seperti pada bagian rekomendasi 1.3 dan bagian spesifikasi 2.3. Maka jika dilihat dari komparasi antara operating system, saya menilai kurang fair. Mengapa? Poin Windows or Chromebook kurang fair karena pada item layanan purna jual, operating system Windows diberikan narasi keterangan. Namun pada operating system Chromebook tidak diberikan penjelasan. Kita tahu bahwa operating system Windows karena sudah terbiasa orang, sudah banyak penggunanya, maka layanan purna jualnya baik. Nah, hal yang tidak dijelaskan di Chromebook. Kemudian poin kelebihan Chromebook bahwa ketersediaan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Jadi ketersediaan tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya karena lebih banyak CPU yang didukung. Itu hanya didasarkan pada keyakinan Google. Jadi informasi dari Google bahwa dia yakin dari dari referensi, kemudian diulas di kajian akhir didasarkan pada keyakinan Google tanpa penjelasan bagaimana kondisi sebenarnya. Kemudian ulasan kelebihan dan kekurangan di PowerPoint presentasi tersebut hanya diulas kelebihan dan kekurangan OS Chromebook tanpa menyertakan kelebihan dan kekurangan operating system yang lain. Padahal bagian kekurangan operating system Chromebook tidak disertakan bagaimana terkait layanan purna jual karena ini merupakan kelebihan Windows. Jadi maksud saya karena di sini dijustifikasi digunakan Chromebook, sementara Chromebook ada kelemahannya yang yaitu layanan purna jual salah satunya, dan ini merupakan kelebihan Windows. Seharusnya menurut saya ada mitigasi apa yang program apa atau hal apa atau produk apa yang bisa digunakan untuk memitigasi kekurangan dari Chromebook ini. Kemudian disertakan 2 item kekurangan Chromebook. Kekurangan mengindikasikan adanya potensi risiko menurut saya, seharusnya diberikan argumentasi mitigasinya apa.
Kemudian terkait kredibilitas data, untuk kredibilitas data yang digunakan dalam kajian awal, tadi saya sudah sampaikan secara ringkas, digunakan beberapa teknik pengambilan atau penggunaan data, yaitu pengamatan langsung, wawancara, kuesioner, survei, dan studi literatur. Nanti saya potong ahli ya. Kaitan dengan tadi ulasan kaitan dengan kelebihan kekurangan bahan presentasi tadi, itu kesimpulannya dokumen ini kurang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak objektif. Kalau menurut pengetahuan saya, iya, dengan dasar analisis kelebihan kekurangannya kurang fair atau tidak fair. Lanjut. Kemudian saya kembali lagi ke kredibilitas data yang digunakan dalam kajian awal. Tadi saya sampaikan cukup kredibel menggunakan berbagai teknik pengambilan data, mulai dari wawancara, kemudian pengamatan langsung, survei, data referensi juga digunakan. Kemudian kredibilitas data yang digunakan dalam kajian akhir, data yang digunakan itu hanya berasal dari studi literatur yang terjemahin pada referensi atau daftar acuan yang digunakan. 2 dari 6 bab substansi kajian akhir mengambil sama persis narasi 2 bab dari kajian awal. Karena narasi yang digunakan pada kajian akhir bab 2 sama dengan dokumen kajian awal bab 3, maka terdapat kesalahan yang sama seperti pada dokumen kajian awal. Ya, kesalahannya adalah di situ diacu blueprint, padahal sebenarnya kalau saya lihat lebih detail, acuannya bukan blueprint dari kementerian, tapi materi pelatihan. Nah, ini hal yang sama di kajian akhir. Kemudian kredibilitas data yang digunakan di bahan presentasi, data-data yang digunakan sebagai materi paparan adalah data sekolah dan prestasi sekolah itu dari Dapodik, jadi dapo.kemendikbud.go.id. Kemudian data perangkat Chromebook dalam referensi tidak disebutkan secara eksplisit sumber data, namun mengacu pada dokumen review kajian digunakan referensi yang cukup banyak, kurang lebih 16 referensi, semuanya dari domain google.com, beberapa situs majalah online dan beberapa portal review operating system. Data notebook Microsoft Windows dalam presentasi tidak disebutkan secara eksplisit sumber datanya, namun mengacu pada dokumen kajian dan review kajian digunakan referensi dari portal New York Times tanggal 18 Juli 2009. Kemudian data perangkat yang lain, router wifi, proyektor digunakan data dari beberapa situs commerce. Kemudian dengan catatan bahwa benar sumber data paparan presentasi sesuai dengan kondisi di atas, maka saya bisa menyatakan bahwa data nomor 1 dan nomor 2 yaitu data sekolah dan data Chromebook, sumber datanya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sumber data dapat ditelusuri dan ditemukan. Sumber data nomor 3 yaitu Microsoft Windows, meskipun kredibel namun sudah out of date, terpaut lebih dari 10 tahun dari penggunaan, padahal seharusnya sangat banyak sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ingin mengambil data atau informasi mengenai Microsoft Windows. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas yang penutup. Kita lanjut ya ahli ya. Lalu kaitan dengan yang sudah paparkan, ya kan, 3 domain tersebut, apakah saudara juga bisa memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan maksud yang mengarah atau tidak mengarah kepada spesifikasi tertentu dalam kajian awal, kajian akhir, dan bahan presentasi? Coba jelaskan. Baik, terima kasih. Sepanjang yang saya pahami, untuk dokumen kajian awal itu tidak ada mengarah ke spesifikasi tertentu. Karena sumber datanya cukup fair, kemudian dianalisis secara berimbang dari beberapa sistem operasi, 3 sistem operasi kalau saya tidak salah, paling tidak Mac OS, kemudian Microsoft Windows dan Chromebook. Kemudian untuk dokumen kajian akhir
Dan slide presentasi melihat sumber datanya dan kemudian melihat rekomendasinya itu saya bisa menyatakan bahwa sudah mengarah ke Chromebook, keputusan untuk menggunakan Chromebook. Karena dari sumber data yang kajian kedua, semua informasi diambilnya dari Google dan sebagian besar dari Google. Maka dengan demikian karena kebanyakan informasi dari sana, keputusan pasti dipengaruhi oleh informasi yang paling banyak tadi, yaitu dari Google. Kemudian yang slide presentasi itu sudah jelas disebutkan bahwa sudah direkomendasikan Chromebook, walaupun di situ juga direkomendasikan juga Microsoft Windows untuk satu sekolah. Tapi 15 yang lainnya kalau saya tidak salah baca lagi itu sudah direkomendasikan Chromebook. Jadi sudah dalam bentuk rekomendasi untuk yang slide presentasi. Baik. Demikian. Lalu sekarang terkait dengan kita berbicara mengenai perbandingan OS ya, operating system ya. Dari beberapa 3 dokumen tersebut ada beberapa catatan atau komentar yang saudara bisa jelaskan. Pertama, saya ingin saudara jelaskan parameter terkait dengan unsur layanan purna jual, kesiapan lingkungan penggunaan, dan familiaritas pengguna. Kenapa 3 parameter ini menurut saudara sangat penting dipertimbangkan dalam perbandingan OS? Iya, terima kasih. Itu sangat penting karena sebagai pihak atau profesional yang berpengalaman dan punya pengetahuan sedikit mengenai tata kelola IT, saya melihat bahwa proyek dilihat dari volumenya, kuantitasnya proyek ini sangat besar. Karena sangat besar, maka diperlukan analisis yang lebih mendalam supaya risiko-risiko yang nanti kemungkinan ada itu bisa dimitigasi dan sehingga keberhasilan proyek bisa lebih tinggi, artinya dijamin keberhasilan proyeknya. Tadi ditanyakan mengenai layanan purna jual, Ya. lingkungan pengguna, Ya. satu lagi izin Pak. Familiaritas. Baik. Ya, karena ini volumenya sangat banyak, terus kemudian yang menggunakan itu juga banyak, terdistribusi di berbagai wilayah di Indonesia dengan tingkat geografis yang kontur geografis yang berbeda-beda, terus kemudian literasi IT yang berbeda-beda, maka menjadi sangat penting untuk mengakses satu layanan purna jual. Layanan purna jual adalah kalau ada apa-apa mengenai Chromebook ini nanti bagaimana? Siapa yang harus pertama kali dimintain tolong kalau ada permasalahan masalah teknis? Servisnya gitu ya? Servisnya, betul. Jadi after sales service-nya. Karena ini kan teknologi yang baru. Beda misalnya kalau yang menggunakan hanya barangkali 1 kelas atau 2-3 kelas, mungkin masih bisa dihandle. Tapi ini rentang geografinya cukup luas. Terus kemudian literasi pengguna juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena belum semua, bahkan mungkin semuanya kalau saya lihat itu belum terbiasa menggunakan Chromebook user sasaran ini. Maka harus disiapkan bagaimana supaya kesiapannya menjadi baik itu untuk menggunakan teknologi Chromebook yang baru. Kalau kaitan dengan kesiapan lingkungan pengguna ini, itu terkait infrastruktur internetnya salah satu. Benar ya? Betul, ya salah satunya internet. Lalu ada beberapa yang perlu saudara jelaskan, jelaskan juga kaitan dengan kesimpulan usulan spesifikasi minimum. Yang kalau kita baca di sini pendapat ahli kaitan dengan kondisi ideal infrastruktur internet harus memenuhi, dan 2, pengguna dan lingkungan pengguna harus perlu disiapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah referensinya terkait dengan penggunaan Chromebook yang merupakan referensi dari Google ini juga mengindikasikan analisis pembahasan produk teknologi Google lebih dominan daripada produk lain, sehingga terdapat referensi ada porsi yang tidak seimbang sehingga lebih cenderung membeli produk Google.
Coba saudara jelaskan. Baik, kalau saya menilai memang demikian. Itu tentu saya mempertanyakan sebagai profesional ini mengapa semua referensi diambilnya dari Google. Kalau mau menganalisis sistem operasi seharusnya fair, bukan hanya dari Google. Kalau hanya dari satu produk, tentu saja hasil analisisnya akan bias, gitu, akan cenderung ke sana, dan itu tentu saja tidak fair. Kalau digunakan untuk analisis, untuk mengambil keputusan yang sesuai, tentu saja harus dilihat secara imbang semua kemungkinan yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan atau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu keputusan mana yang akan digunakan. Tuh. Baik. Sehingga saudara dalam menganalisis tersebut, saudara menemukan bahwasanya ketidakfairan tersebut dalam bahan presentasi tersebut, salah satunya adalah ketika paparan tersebut menyebutkan ada 15 unit laptop Chromebook untuk per sekolah dan 1 unit laptop Windows per sekolah dengan spesifikasinya masing-masing, sehingga di situ ketika saudara melihat antara Windows or Chromebook tersebut dari sisi purna jual dan kesiapan di antara dua OS tersebut, baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya, saudara melihat tidak ada fair, ada mengarah ke produk tertentu, benar ya? Ya. Baik. Lalu berikutnya adalah kaitan dengan spesifikasi yang cocok untuk program edukasi pendidikan tahun 2019 tahun 2022. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini kan geografisnya dari Sabang sampai Merauke, ya kan, dari Pulau Alor ke Pulau Roti, ya kan. Saudara melihat dari sisi ahli TIK lah, ahli dalam penggunaan karakteristik komponen khususnya Chromebook ini, ya kan, untuk program pendidikan tahun 2019 tahun 2022 ini seperti apa saudara lihat? Apakah cocok atau tidak dari konteks lingkungan maupun proses bisnisnya? Saudara jelaskan. Baik, terima kasih. Lagi-lagi saya harus menilai dari kompleksitas dan volume dari proyek yang waktu itu dijalankan. Untuk menentukan spesifikasi yang cocok, mengingat target sasaran luas, banyak, kemudian kondisi di lapangan juga berbeda-beda, baik dari sisi infrastruktur, baik dari sisi kemampuan literasi dari calon literasi IT, dari calon pengguna dan lain-lain itu, maka untuk menentukan spesifikasi yang cocok itu diperlukan kajian yang menyeluruh, yang kredibel, akuntabel dan objektif. Paling tidak harus didasarkan pada kerangka pikir atau framework tertentu yang diakui secara umum atau dianut secara umum dalam tata kelola IT untuk menyelenggarakan proyek yang sedemikian besar. Maka paling tidak perlu dilihat bagaimana people, bagaimana proses, bagaimana teknologi. Karena setahu saya untuk transformasi di digital, maka kerangka kerja yang paling mungkin atau yang mungkin banyak digunakan adalah melihat orang, proses, dan teknologinya. Maka optimasi transformasi ini dilakukan dengan menyelaraskan dan mengintegrasikan ketiga komponen tersebut. Maka perlu dilihat bagaimana nanti usernya, yaitu people-nya, bagaimana prosesnya apa saja, karena di situ ada proses, misalnya perbedaan pedagogik antar jenjang SD, SMP pasti berbeda, kemudian jenis pendidikan madrasah aliyah dengan SD negeri itu juga beda, maka itu perlu juga dilihat. Kemudian dari cakupan lingkungan, wilayahnya luas, karakteristik penggunanya bervariasi, tingkat literasi IT-nya juga berbagai daerah juga berbeda-beda. Oleh karena itu menurut saya tidak bisa serta-merta spesifikasi IT kita spesifikasi perangkat TIK kita tentukan demikian ujuk-ujuk begini. Jadi diperlukan kajian, kemudian dari kajian itulah nanti akan bisa kita tentukan yang cocok itu yang mana.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik. Dari penjelasan ahli tersebut, artinya kalau saya komparasikan dengan 3 dokumen tersebut, ahli melihat bahwasanya kecocokan untuk program Teknis Pendidikan di tahun 2019-2022 ini adalah berdasarkan dokumen kajian awal seperti itu. Bukan seperti itu, maksud saya Lebih objektif gitu. kajian awal itu lebih fair, lebih akuntabel dari sisi data, tetapi untuk menentukan spesifikasi yang benar itu kalau menurut saya diperlukan kajian lebih dari sekedar kajian awal itu. Karena tadi proyeknya besar, kalau saya lihat juga pasti anggarannya juga akan besar, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak user, maka tidak bisa hanya diputuskan secara sesaat. Lalu laptop Chromebook ini saya baru tahu juga semenjak ada kasus ini. Yang saya tahu dulu kalau laptop itu kan biasanya merek Acer, HP atau Axio atau Lenovo ya. Atau laptop Chromebook ini kita tahu dari kasus di kementerian ini. Nah, kalau kita lihat dari saya pakai ilmu ekonomi lah, beredarnya suatu barang nih di pasaran ya kan. Dan kita lihat kalau pendapat ahli, pengetahuan ahli, apakah ya kan dari sisi kewajaran harga yang dipaparkan dalam manifestasi itu, harga 6 juta itu menurut ahli wajar nggak? Yang ahli ketahui ya, kalau dia nggak tahu usah berpendapat. Ya seperti itu. Termasuk dengan ahli melihat familiarnya laptop Chromebook ini dari sisi dibeli oleh masyarakat di tahun 2025 ini. Karena dari pihak kementerian pun pejabatnya nggak ada yang mau pakai laptop Chromebook ini, kita tanya seperti itu. Padahal dia melaksanakan kegiatan belasan triliun seperti itu. Kita lihat laptopnya nggak laptop Chromebook seperti itu. Nah coba ahli jelaskan dari sisi nilai kewajaran harga tersebut dalam bahan prestasi tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit. Chromebook itu sebenarnya istilah untuk sistem operasi. Jadi perangkat kerasnya bisa mereknya ASIO, Acer, Asus dan lain-lain. Nah, kenapa bisa murah dalam tanda kutip? Karena yang disimpan di dalam laptop itu sedikit saja. Jadi softwarenya sangat simpel, hanya diperlukan browser. Sementara sistem operasinya Chromebook itu kecil. Kenapa kecil? Karena komunikasi nanti dengan cloud, prosesnya semuanya ada di cloud. Jadi dalam tanda kutip ada diskon software di laptopnya. Nah, mengenai kewajaran sebenarnya mohon maaf saya tidak bisa melihat harga yang benar waktu itu karena saya melihatnya atau mengkajinya atau mereviewnya kan dari 2025 kemarin, sementara proyek ini berjalan 2022. Jadi maksud saya tidak bisa melihat harga real waktu itu. Tapi kalau melihat apa yang disajikan di file presentasi, harga jual pada dasarnya, harga jual dasar pada e-commerce yang dikutip di slide presentasi itu sebesar 3.299.000 per unit. Nah, kalau saya lihat situs-situs sekarang, maksudnya posisi 2005-2006 kemarin, itu antara 3 sampai dengan 4 juta. Dengan catatan display-nya 11 inch, penyimpanan 32 GB, dan prosesornya tipe N4000 atau N4020. Kemudian beberapa informasi harga 2025 yang spesifikasi untuk yang direkomendasikan kurang lebihnya, jadi tidak sama persis. Tahu saya ada yang misalnya prosesornya beda tipe, terus kemudian ada penyimpanannya beda kapasitas, karena yang sama persis dengan yang direkomendasikan, mohon maaf saya tidak bisa menemukan. Jadi dari situs-situs e-commerce yang displaynya 12 in itu 1.850.000, yang storage-nya 32 GB itu 1.750.000. Jadi kalau
saya tidak bisa, mohon izin, saya tidak bisa mengakses atau tidak perlu mengakses atau tidak tahu harga sebenarnya berapa harga belinya, tapi dengan asumsi harganya misalnya 6 juta, itu sudah ada kelebihan. Kenapa? Karena kalau dari saya lihat saya pelajari peraturan pengadaan barang dan jasa itu barang atau harga jual yang dipasang di toko itu sudah termasuk untung. Jadi untungnya sudah ada di sana. Jadi tidak perlu penambahan untung lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ahli ya, kaitan dengan TBAP ahli, poin 11 ini ahli ada menjelaskan kaitan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 yang tanggal 2 Juni 2020 yang ditangani oleh Pak Nadiem kaitan dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Lalu saya juga membaca renstra tersebut, ya kan? Dan saya membaca aturan ke atas ya, peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang APBN. Kalau kita kaitkan dengan renstra yang dibuat dan ditandatangani oleh Pak Nadiem, ya kan, di bulan Juni 2020, apakah dari 3 dokumen yang ahli analisis, 2 dokumen, karena dokumen kajian awal dan kajian review saja yang saya maksudkan, ya kan, apakah ada kemiripan ataupun ada hal yang sama pertimbangannya dari range tersebut, apakah ada pada poin di kajian awal atau ada pada poin di kajian akhir di review? Coba dijelaskan. Maaf, yang sama antara Di renstra-nya, di antara renstra yang dibuat oleh Pak Nadiem di Permendikbud. Ya, mungkin saya summary, mungkin pertanyaannya apakah kajian awal dan atau kajian akhir ini merupakan implementasi atau bagian dari renstra, apakah demikian? Ya, setahu saya renstra di proyek IT itu punya renstra sendiri. Jadi itu ada biasanya selalu kalau berdasarkan best practice nih, saya certified di tata kelola IT, berdasarkan best practice yang ada, semua proyek IT itu harus didasarkan pada rencana strategis IT. Sementara rencana strategis IT itu harus didasarkan atau diturunkan dari rencana strategis organisasi. Nah, dalam hal ini rencana organisasi dalam hal ini pengetahuan saya adalah Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan punya rencana strategis, dari rencana strategis itulah masing-masing bagian atau organisasi, suborganisasi dalam kementerian punya menyusun rencana strategis sendiri. Nah, khusus untuk IT seharusnya ada rencana strategis IT. Jadi setahu saya tidak bisa langsung eksekusi program, tidak umum, dan kalau saya lihat tidak ada keterkaitan antara kajian awal, kajian akhir dengan rencana strategis kementerian. Karena ini lompatannya terlalu jauh gitu. Dari eksekusi program langsung pengadaan itu diturunkan dari rencana strategis. Seharusnya rencana strategis itu kementerian tadi turun dulu ke rencana strategis IT, rencana strategis IT nanti diturunkan menjadi program-program baru nanti menjadi proyek baru nanti bentuknya pengadaan, terus pengadaan barang, pengadaan jasa dan lain-lain. Jadi kalau saya melihat, kalau saya mencermati juga di dua dokumen itu tidak ada kaitan antara kedua dokumen itu dengan rencana strategis kementerian. Demikian yang saya sampaikan. Lalu apakah ahli menemukan kaitan dengan di dalam kaitan antara kajian akhir dengan renstra tersebut ada beberapa kutipan yang dimasukkan dalam implementasi renstra kementerian sebagai pertimbangan kajian akhir sesuai SK? Mohon maaf, saya tidak. Di poin B itu, yang 11 poin B itu, ahli menjelaskan pengaitan kajian akhir dengan renstra hanya berupa kutipan. Itu maksudnya apa itu? Oh, ya. Sudah.
BAP ahli poin 11 halaman 18. Ya. Jadi kajian akhir dengan Renstra itu hanya berupa kutipan. Jadi maksudnya kutipan di sini hanya mengutip saja, mengklaim ini merupakan implementasi dari Renstra. Tapi bagian Renstra yang mana, poin Renstra yang mana yang kemudian diturunkan dan menjadikan program dari pengadaan ATK ini saya tidak menemukan. Jadi penggunaan isi Renstra dalam kajian akhir hanya berupa pengutipan. Pengutipan ini diambil pada bagian pendahuluan lampiran Renstra. Bagian pendahuluan merupakan pengantar atau landasan Renstra, rencana program. Dalam Renstra, bukan program itu sendiri, yang merupakan bagian yang seharusnya menjadi perhatian kajian akhir untuk diturunkan. Jadi kutipan tersebut ditemukan dalam kajian akhir halaman 9 paragraf pertama diambil dari Renstra lampiran 1 halaman 3 paragraf 3 yang sama persis ditulis dan seterusnya. Pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud dan nah ini memperhitungkan tren global terkait kebijakan usaha teknologi, pergerakan sosiokultural dan seterusnya. Ini mohon izin pahaman saya ini masih normatif, masih terlalu umum untuk diimplementasikan di dalam satu program teknis. Maksud saya bahwa program pengadaan kelompok ini seharusnya kalau dikaitkan dengan Renstra, seharusnya Renstra IT. Makanya kalau dipaksakan dengan Renstra Kementerian, karena secara best practice ini tidak akan nyambung. Makanya terkesan dipaksakan. Lalu berikutnya Ali, kaitan dengan juknis juklak yang dibuat oleh para KPA, direktur ya. Lalu ada Permendikbud yang dibuat oleh Menteri, ya kan? Katakanlah Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Yang di situ ada spesifikasinya memasukkan device management yang tersertifikasi atau CDM. Yang itu ada terdapat di dalam kajian akhir, di dalam atau review kajian akhir dan dibuat oleh dan ditandatangani oleh ketua tim teknisnya adalah terdakwa Mul dan Bu Sri. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, beri kami penjelasan CDM itu apa sih, fungsinya apa, lalu apakah ada benefit keuntungan menggunakan CDM tersebut. Lalu ketiga, apakah CDM itu ada relevansinya dengan Renstra yang dibuat oleh Menteri itu sendiri? Coba Ali jelaskan. Terima kasih. CDM itu singkatnya dari Chrome Device Management. Itu sebenarnya tidak lebih dari software, aplikasi yang digunakan di pusat untuk mengatur semua Chromebook di daerah atau di site itu yang terhubung ke pusat tadi. Mengaturnya apa misalnya? Mengatur situs mana yang boleh dikunjungi, mana yang tidak. Mengatur software mana yang bisa dijalankan, mana yang tidak. Mengatur user mana saja yang bisa login, mana yang tidak. Itu. Nah, jadi kalau dibilang keuntungan, maka keuntungannya adalah bisa melakukan pengelolaan secara terpusat. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian kalau ditanyakan apakah CDM ini terkait dengan Renstra, begitu tadi ya Pak Penuntut yang ditanyakan. Ya, sepanjang yang saya baca, kemudian saya pahami tidak ada kaitan sama sekali antara CDM dengan Renstra. Jadi lagi-lagi perlu saya sampaikan bahwa rencana Renstra itu merupakan perencanaan program kerja yang bersifat strategis kementerian, bukan bersifat teknis sampai mengatur hal-hal yang kecil seperti ini. Jadi makanya mohon maaf kalau saya tidak menemukan. Lalu saya minta penjelasan lebih dalam. Ada yang menjelaskan kalau lisensi CDM ini sebenarnya tidak terlalu berguna jika organisasi penggunanya kementerian dalam hal ini.
belum mempunyai atau menetapkan kebijakan tentang keamanan informasi atau standarisasi perangkat Chromebook dan sebagainya. Coba Ali jelaskan pendapat itu. Baik, ini sebenarnya berdasarkan best practice. Kalau kita ingin mengadakan peralatan atau menggunakan peralatan IT, entah itu software atau hardware, apalagi proyeknya besar, masih melibatkan banyak pihak, itu pengadaan alat itu harus didasarkan pada sesuatu. Sesuatu itu apa? Yaitu misalnya prosedur yang sudah ada, kemudian kebijakan yang sudah ada, prosedur yang sudah ada, standar yang sudah ada. Misalnya tadi untuk CDM, kita tahu kemampuan CDM adalah untuk mengatur penggunaan Chromebook secara terpusat. Nah, apa saja yang harus diatur itu harusnya didefinisikan dulu. Siapa saja yang boleh, siapa yang tidak. Nanti kalau ada komplain misalnya kemana dan seterusnya. Itu maksud saya. Jadi kebijakan mengenai pengaturan itu harus didefinisikan, standar mengenai pengaturan itu harus didefinisikan dulu sebelum alatnya dibeli, sebelum alatnya diadakan. Bahkan mungkin alatnya bisa jadi beda setelah kita melihat prosedur atau standar atau kebijakan itu dibuat atau disiapkan. Itu yang maksud saya maksud. Secara praktek yang saya minta Ali jelaskan, ada yang menginformasikan kalau CDM ini kan dibayar, dibeli, awalnya gratis, atau nanti yang pegang lisensi kita bayar gitu loh. Sudah gratisnya lewat, baru bayar gitu. Mungkin kayak apa ya? Kalau kayak kita di nonton TV itu kayak Indovision kali ya, atau apa, paket pertama dikasih gratis dulu gitu loh, tapi sudahnya itu udah make bayar. Itu saya nggak paham, dari Ali tolong jelaskan itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu kaitan dengan apakah ada korelasi kaitan dengan tadi Ali menjelaskan ada parameternya ya. Salah satunya yang menarik adalah persiapan penggunaan lingkungan, ada infrastruktur internet segala macam ya, dan familiar dalam penggunaannya seperti itu. Nah, di Kementerian Pendidikan itu ada lembaga namanya Pustekom atau Pusdatin yang secara online mereka bisa mengakses berapa aktivasi penggunaan dari peralatan TIK tersebut. Katakanlah semacam penggunaan CDM ini, ya kan? Dari penggunaannya memang kalau kita lihat, nanti diperlihatkan nama rekan saya, itu ada 2 program kita simpulkan. Katakanlah itu program pertama adalah proses belajar mengajar, itu sangat kecil aktivasinya, nggak sampai 1%. Tetapi untuk program yang setahun sekali yang namanya AKM, itu penggunaannya ada yang sampai 30% segala macam seperti itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ali kaitan dengan data Pusdatin Pustekam tersebut, ya kan? Melihat dari sisi pemanfaatannya, sebenarnya CDM ini, ya kan, ya tadi saya bilang tidak terlalu berguna kan, apakah memang bisa dilihat pemanfaatan itu terkonek dari yang namanya Pusdatin Pustekam tersebut. Dengan Ali jelaskan juga pendapat yang parameternya adalah kesiapan lingkungan dan segala macam. Silakan Ali, 2 pertanyaan itu. Baik, terima kasih. Mengenai CDM bagaimana skema pengadaannya. Jadi sekali lagi CDM itu adalah software yang digunakan secara terpusat untuk mengatur Chromebook yang terhubung ke server itu. Nah, Chromebook yang mana yang bisa diatur, tentu saja yang terhubung. Nah, setahu saya supaya terhubung di situ maka diadakanlah lisensi. Jadi kita membayar softwarenya itu berupa lisensi. Berapa banyak kurang lebih user atau Chromebook yang terhubung. Jadi kalau kita pakai 10 Chromebook, ya berarti ada 10 lisensi yang harus dibayar. Siapa dong? Ya. Mohon maaf. Berarti nanti yang mendapatkan benefit keuntungannya adalah pemegang lisensi CDM itu. Kan membayar pengguna. Ya itu dari Google. Dari Google. Google, ya. Jadi ujung-ujungnya Google, karena itu barangnya Google. Perkara nanti di tengah ada distributor, ada reseller, itu urusan yang lain. Nah, jadi kalau setahu saya, dia dijual berdasarkan lisensi. Berlisensi berapa begitu, tapi itu
yang namanya jualan ada price list ya, ada skema dasar penjualannya seperti itu. Dalam kenyataannya pada saat transaksi tergantung negosiasi, bisa bulk misalnya, pokoknya misalnya kalau beli 2.000 unlimited berapapun usernya, tapi sebelum 2.000 ya per lisensi dihitung. Ada juga yang tergantung dealnya, tergantung transaksinya. Misalnya 1 tahun misalnya. Sekali bayar apa? Ya, itu atau tadi nanti bisa tergantung, saya tidak tahu pasti. Jadi kalau dari standarnya yang saya tahu di Google standarnya itu setiap tahun bayar lisensi. Tapi tergantung dealnya juga, maksudnya transaksinya kalau sudah deal transaksi dengan pembeli ya bisa hanya sekali, bulk untuk selamanya, atau seperti tadi selamanya itu bisa dari waktu selamanya, bisa dari kuantitas dari usernya, bisa sebanyak-banyaknya kalau sudah membayar kuantitas tertentu. Itu mengenai yang saya tahu mengenai skenario pengadaan dari bukan hanya CDM khususnya, dan mungkin juga beberapa software yang lain juga seperti itu, ada lisensi. Nah, mengenai kebermanfaatan CDM. Nah, yang kedua ini yang pemanfaatan ini data pusdatin ya, real ini. Oh iya. Ya. Terus terang izin saya pernah mengobservasi juga di Pusdatin, jadi sebenarnya sampai paling tidak sampai tanggal 6 November itu CDM belum digunakan sama sekali, kalau memang sudah ada. Nah, pengaturannya sekarang masih menggunakan Google Admin lewat konsol dari Google. Jadi itu yang saya dapatkan informasinya, dan juga saya amati penggunaannya waktu itu dengan tim Pusdekom Kementerian. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Relasi pemanfaatan yang bisa lihat dari sini ya. Ya. Dari saya cukup yang mulia, mungkin bukan. Masih ada? Saudara Hali, terkait penggunaan CDM yang saudara jelaskan tadi, bahwasanya dalam menggunakan CDM itu, untuk menentukan adanya CDM itu kita perlu berdasarkan best practice, kita perlu pengaturan standar, termasuk umpamanya semacam justifikasi. Oke. Nah, jika dalam proses pengadaan itu ternyata pengadaan CDM itu tidak ada justifikasi atau alasan kenapa kita membutuhkan CDM. Nah, tanpa adanya alat justifikasi itu, bagaimana menurut pendapat Ali kalau tidak dicantumkan alasan? Baik, terima kasih. Sumber pengetahuan mengenai CDM dan lain-lain kelompok ini hanya saya dapatkan dari 3 dokumen tadi, kajian awal, review atas kajian awal, dan slide presentasi. Dari ketiga itu, dan kemudian juga dokumen-dokumen sekunder seperti saya cari PP mengenai peraturan mengenai kementerian, terus kemudian mengenai pengadaan dan lain-lain, itu sumber sekunder. Dari 3 dokumen awal itu saya tidak menemukan sudah adanya kajian atau justifikasi sehingga dibutuhkan CDM. Nah, menurut pengetahuan saya, apa yang akan terjadi kalau tidak ada justifikasi berdasarkan best practice tata kelola IT, ini satu pasti menyalahin best practice kalau menurut saya, karena proyeknya besar gitu, karena volumenya banyak, karena usernya banyak, jadi adalah hal yang mutlak adanya justifikasi itu, baik berupa kebijakan, standar, prosedur yang sudah definisikan, kemudian kesimpulan dibutuhkannya alat itu. Baik. Kalau apa yang akan terjadi pasti dari awal juga teman-teman profesional ICT pasti tahu kalau tidak ada justifikasi proyeknya besar pasti berisiko. Sebenarnya justifikasi tadi untuk mengantisipasi risiko ke depan. Nah, risikonya ini yang saya lihat kemarin, makanya saya ketemu dengan tim Pusdekom itu, risikonya adalah pemanfaatannya yang sangat minim atau bahkan tidak ada, tidak dimanfaatkan CDM itu. Yang dimanfaatkan hanya Google Admin. Pemanfaatannya minim. Tidak ada. Saya dari informasi tim Pusdekom, CDM itu belum digunakan sama sekali. Jadi fungsi-fungsi untuk pengaturan itu menggunakan Google Admin. Jadi Google Admin itu tidak perlu CDM. Oke. Kalau pemanfaatan minim,
karena ternyata juga tanpa didukung berdasarkan best practice atau kebiasaan sebelumnya best practice bahwa dia dibuat tanpa adanya suatu proses justifikasi atau penilaian atau judgement. Dengan angka yang saudara bilang bahwa membutuhkan dana untuk mendapatkan software ini, apakah pengadaan ini sebenarnya yang tidak ada justifikasinya merugikan sebenarnya untuk menambahkan spek ini? Mohon maaf mengenai harganya saya tidak tahu. Ya. Jadi Bicara harga, tapi apakah ini akan dapat merugikan jika kita menambah spek yang tidak ada justifikasinya? ya secara tata kelola IT sudah pasti berisiko. Risiko itu bisa dari risiko banyak macam-macam, dari risiko nama baik organisasi, risiko keuangan atau risiko keberlangsungan operasional. Ada risiko keuangan di situ ya? Oke. Tadi saudara menjelaskan tentang dengan spesifikasi minimum. Saudara pernah diserahkan spesifikasi tentang Chromebook? Pernah dibacakan? Spesifikasi minimum Iya, pernah disampaikan kepada ahli? belum. Saya terima hanya slide presentasi izin aja. Oh ya. Dalam slide presentasi kajian review itu ada spesifikasi minimum. Oh iya. Oke. Iya. Dengan kondisi spesifikasi minimum seperti itu, dengan angka asumsi harga 6 juta, menurut saudara ahli yang berpengalaman di bidang IT, apakah harga seperti dengan harga 6 juta, dengan spesifikasi seperti itu, untuk kita ambil model di spesifikasi yang lain, apakah kita bisa mendapatkan spesifikasi yang besar dengan harga 6 juta dibandingkan dengan spesifikasi minimum yang ada di kajian review? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari slide presentasi juga sudah ada perbedaan dari slide presentasi itu. Kalau saya tidak salah lihat, tadi saya sebutkan harganya itu 3.299.000. Jadi kalau kemudian menjadi 6 juta tentu saja ada selisih di situ. Artinya dengan asumsi 6 juta kita bisa mendapatkan spesifikasi Ya, pasti. yang Ya. melebihi daripada spesifikasi yang ada di kajian teknis. Iya, betul. Oke. Saudara Ali, tentang analisis saudara terhadap kajian teknis, di mana saudara mengatakan bahwa seharusnya analisis itu dilakukan terhadap kelebihan dan kekurangan. Oke, dan saudara menyatakan bahwa dalam kajian itu ternyata tidak fair dilakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dilakukan analisis secara fair, apakah dalam review kajian teknis itu akan mengeluarkan hasil operating system Chromebook atau bisa menghasilkan hasil yang lain ketika dilakukan analisis secara baik dan benar dan fair? Baik, terima kasih. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, kalau kajiannya fair, pasti nanti bisa jadi hasilnya akan beda. Akan gitu. beda ya? Karena ya. Oke. Untuk analisis saudara mengatakan sumber informasi yang dilakukan analisa terhadap operating system Windows itu datanya adalah 10 tahun terakhir. Betul? Ya. Nah, ketika kita menggunakan sumber data terbaru dari Windows, apakah analisis dalam review kajian teknis itu bisa berubah, tidak direkomendasikan Chromebook, tapi menjatuh pada pilihan operating system yang lain? Ya, saya rasa saya berkeyakinan seperti itu. Kalau kajiannya fair, sumber datanya fair, analisisnya fair, hasilnya bisa berbeda, pasti. Saudara Ali, dalam menentukan spesifikasi teknis itu, yang saudara pernah baca itu, yang ternyata keluar spesifikasi minimum, apakah perlu dilakukan analisa kebutuhan, analisa identifikasi kebutuhan yang sangat memadai sebelum menyatakan mengeluarkan spek seperti itu? Ya, seharusnya semua pengadaan entah itu jasa atau produk itu harus berdasarkan kebutuhan yang sudah diidentifikasi dengan baik sebelumnya. Karena pengadaan peralatan itu pada dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya
tidak diidentifikasi dengan baik, pasti nanti juga peralatannya juga tidak sesuai. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan itu harus dilakukan identifikasi kebutuhan dengan baik. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk Saudara Ali terkait penggunaan CDM ini. Nah, Saudara tadi kan mengatakan bahwa CDM itu tujuannya menghubungkan atau mengatur situs yang bisa digunakan atau tidak bisa gunakan, termasuk mengatur software, artinya mengendalikan perangkat, ya kan? Nah, dalam pengadaan ITK, pengadaan ini, tujuan penggunaan untuk IT ini, TIK ini adalah melakukan proses belajar mengajar dan melakukan asesmen kompetensi minimum yang menurut kami ini tidak ada hubungannya tujuan itu dengan pengadaan CDM tersebut, karena saudara bilang kan tujuannya adalah untuk mengendalikan, sedangkan mengendalikan proses PBM dan mengendalikan proses AKM itu tidak ada hubungan menang merah. Bagi kami, apakah CDM ini dikaitkan dengan tujuan sebagaimana kajian teknis kan dijelaskan tujuan adalah AKM dan PBM. PBM itu proses belajar mengajar dan asesmen kompetensi minimum atau ujian. Iya, iya. Nah, apakah ada benang merah sebenarnya pengadaan CDM ini dengan tujuan utama dari pengadaan? Ya, sebenarnya yang paling tahu, yang paling objektif nanti untuk menilai itu ada benang merah atau tidak, itu harusnya ada kajian itu tadi. Jadi kalau ada kajian, ada justifikasi, kita gampang akan menilai. Tetapi kalau kajian dan itu pun tidak ada, jadi Justifikasi kan kita sudah ya, katakan tadi tidak ada. ya karena justifikasinya tidak ada, kita tidak bisa menilai apakah ini ada kaitan atau tidak. Dengan. Tapi kalau dikaitkan dengan AKM, ini barangkali saya juga kurang tahu karena nanti yang menggunakan, karena saya tidak bisa baca, karena yang menggunakan anak-anak itu siswa-siswa sekolah barangkali perlu pengaturan, misalnya tidak boleh situs pada saat belajar situs-situs tertentu tidak boleh dibuka. Kalau atau itu kami paham. Ya. Untuk penggunaan umpama ketika anak-anak mengoperasikan laptop ini oke. Ya. Tapi ketika dilakukan proses belajar mengajar tujuannya. Ya, kalau tujuannya hanya untuk AKM sebenarnya tidak diperlukan. Tidak CDM. diperlukan ya? Iya, tidak diperlukan. Cukup? Masalah? Ali, tadi sudah dijelaskan mengenai CDM ya, bahwa CDM ini software untuk manage device ya. Menurut ahli, apakah ada device management yang bersifat gratis atau berbasis open source? Dan biasanya ini berbasis sistem operasi apa? Bisa dijelaskan? Sebenarnya mohon izin, yang sekarang dilakukan oleh teman-teman Pustekom itu menggunakan Google Admin. Google Admin itu sudah bawaan dari Google. Jadi kalau kita pakai Google Workspace atau kalau saya di dunia pendidikan itu ada Google Application for Education, itu ada admin, diberikan admin, user admin yang bisa mengelola semua akun. Nah sekarang yang digunakan oleh Pustekom itu. Dan ada software-software yang lain yang digunakan misalnya untuk memblokir situs mana yang boleh, situs mana yang tidak, itu pakai whitelist. Itu juga sudah dilakukan oleh teman-teman Pustekom. Ya. Pertanyaan saya belum terjawab, apakah ada software device management yang gratis berbasis open source dan itu biasanya berbasis sistem operasi apa? Saya tanya itu. Oh, ada. Setahu saya juga ada seperti whitelist, itu sebenarnya software juga digunakan juga, bisa digunakan untuk sistem operasi yang lain, juga bisa juga untuk Google. Ya. Jadi gratis ya, itu hanya untuk mengatur mana. Itu salah satunya digunakan untuk mengatur mana yang situs mana yang boleh, situs mana yang tidak dikunjungi oleh browser atau komputer itu. Punya fungsi yang sama ya dengan Salah satu fungsi yang sama dengan CDM. Cukup ya dari penuntut umum.